Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi sama OBP. Udah lama banget. Obrolan bawah pohon asli banget. Pohon kelengkeng. Kali ini di bawah pohon kelengkeng. Di beberapa tempat sudah ada kelengkengnya, cuman di dekat kita sebenarnya nggak ada. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, balik lagi OPP kali ini bakal ngomongin soal Legebet. Iya. Legebet ya. Legebet. Soalnya itu sensitif sekali ya. Iya teman-teman. benar, sensitif banget. Jadi kita cara ngomongnya juga harus dikayapain ya. Maaf ya legebet. Legebet ya ada. Ada apa dengan legebet yang akhir-akhir ini benar-benar bikin resah kita semua? Diawali sama apa sih, Bu, yang Ini nih kan yang lagi viral nih kan, yang ada selebgram itu yang namanya, sebut kali namanya ya, Melisa gitu ya. Dia itu lagi mencurahkan gitu ya tentang kasus suaminya yang ternyata diduga bagi dia tuh legebet tadi. Iya. Tapi legebet apa sih? Apa sih, Bu? Legebet itu ya kaum Nabi Lut ya, yang dulu dilakukan oleh kaum Nabi Lut, dan itu dilaknat oleh Allah gitu ya. Nah, insyaallah teman-teman tahulah apa itu ya anunya. Legebet tadi. Iya. Dan itu lumayan bikin kaget kita semua. Iya. Itu hanya satu kasus, tapi satu kasus itu bikin mencengangkan karena beliau sudah menikah. Luar biasa, dan baru ketahuan Ternyata. Nah itu juga. Kalau kawan-kawan pendengar OBP semua melihat adanya itu apa nih komentarnya soal legebet itu tadi? Boleh kasih komentar nanti ya. Iya ya. Soalnya kalau misalnya di Banjarbaru nih ya. Itu tuh kan kayak kasus legebet nih kayak apa ya? Kayak mungkin masyarakat tuh kayak nggak begitu tahu gitu ya. Kalaupun tahu paling ngerinya lah cuma sekedar gitu. Iya ya. Sekedar itu. Padahal ya kalau misalnya mungkin kita ini kan tidak seterbuka wilayah kayak Bali mungkin, nah untuk di Indonesia nih, nah yang misalnya kelihatan tuh yang sesama homo itu ada terbuka gitu. Kalau di tempat kita nih mungkin dia lebih tertutup gitu lah. Oh iya juga ya. Jadi banyak masyarakat yang nggak tahu gitu ya, nggak nyangka gitu. Ternyata iya, nggak nyangka. Oh ternyata di sini ada juga kah kayak gitu. Iya benar. Kadang tabu gitu masih yang. Kadang tabu dan kayaknya ada mungkin deh kayak gitu. Nah itu dia benar. Ada mungkin deh kayak gitu. Nah padahal ternyata kenyataannya tuh kalau orang kesehatan tuh sudah tahu banget ya, Bu ya. Iya benar. Kalau kasus atau kejadian kayak begini ini tuh sudah banyak gitu. Benar. Nah heran itu kadang kan ya tadi respon masyarakat tuh yang ada yang berbeda-beda. Ya tadi kalau ada yang jelas kalau dia Muslim, tahu hukum, pasti kan menolak gitu ya. Tahu menolak hukumnya. Bukan sekedar ngerinya lah gitu, tapi menolak. Benar. Nah cuman ada juga nih Bu yang seolah-olah tuh itu kan urusan orang gitu, asal jangan mengganggu kehidupanku aja gitu. Nah tuh itu kayak apa tuh? Ya gimana ya? Kalau harusnya kalau sudah tahu itu, pertama dari sisi agama itu salah, paling tidak kan ya ini aja konsisten dengan itu salah dan harus ditolak gitu. Nggak ada cara lain, nggak ada apa ya. Kalau tadi kan orang biasanya itu kan biasa dia aja lah. Apa hak asasi biasanya orang ngomong manusia gitu, dan selama tidak mengganggu kehidupanku. Nah akhirnya kan jadi standarnya ganda ya. Ya anggaplah ada dua kelompok gitu ya. Kelompok yang tidak menerima sama kelompok yang menerima gitu ya. Nah cuman sekarang tuh ada aja sih Bu yang sebenarnya menolak, tapi mereka tuh bingung gitu. Terus aku mau ngapain gitu dengan misalnya aku menolak gitu. Sementara kan cuman rakyat biasa gitu. Iya benar. Apa gimana ya supaya maksudnya bentuk menunjukkan penolakannya itu tuh terhadap legebet nih gimana gitu. Iya juga ya. Bentuk penolakannya. Nah mereka kan kadang bingung gitu ya. Aku mau ngapain gitu. Ini pergerakannya luar biasa ya sebenarnya. Nggak hanya pas kasus Mbak selebgram ini aja yang akhirnya dia bisa ngomong, bisa speak up, bisa jadi banyak di sekitar kita tuh yang ada kejadian begitu, tapi mereka malah bungkam. Malah malu kali ya. Malu sebenarnya kan kasus ini kan kayak
aib gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada kasus naudzubillah ya, misalnya kayak suaminya atau kebanyakan sih suami ya yang melakukan hal itu kayak gitu. Jadi dia itu kayak biseksual gitu. Sama dia sesama gitu, sama istrinya gitu. Nah itu kan mengkhawatirkan kan, imbasnya bukan cuma dari sisi sosialnya gitu, tapi kan akan ada pasti penyakit itu ada gitu. Dari kesalahan atau penyimpangan itunya naluri itu. Nah berarti dan itu kan dibilang oleh mereka itu kayak ini tuh bukan penyakit gitu ya, dianggap mereka tuh kayak sudah bawaan gitu. Iya, kalau bagi para mereka itu kan menganggap mereka yang sudah di sana itu kayak merasa mereka tuh ya kayak terjebak gitu. Dan itu kayak secara fitrah mereka tuh kayak apa ya, aku ini sudah begini kayak gitu. Padahal itu jelas-jelas penyakit gitu ya. Penyakit yang harus disembuhkan, dan itu bisa kalau mereka ya ini kan masalahnya yang selama ini gitu loh. Ternyata mereka tuh banyak loh belah. Sudah sampai kan beritanya itu kan di hampir 32 negara ya. Ya, mereka itu tersebar dan itu sudah diterima. Nah, mungkin kalau kita tidak asing lah kalau lihat di medsos itu pernikahan sejenis itu nah dilegalkan negara-negara yang di luar sana, dan mereka tuh masuk di Indonesia ini juga tetap menggalang minta dukungan itu. Iya benar. Artinya kaum ini mereka memang butuh diakui dan juga mereka akan melakukan segala cara supaya memperbesar tubuh memperbanyak orang gitu ya, dengan memperbanyak orang tadi, kemudian supaya orang-orang yang lain tuh berarti kan proyek mereka tuh besar dan juga tadi tersebar di 32 negara, bisa jadi lebih. Itu kan sesuatu yang mengerikan ya. Jadi dan mereka itu maunya lama-kelamaan gitu ya, dengan tubuh mereka yang besar. Itu tuh masyarakat tuh kayak ya sudahlah kita terima karena kan mereka banyak gitu. Itu dia. Kebanyakan kan sekarang gitu ya, hukum itu kalau faktanya ada gitu ya, dan banyak orang tuh jadi kayak sumber hukum, fakta jadi sumber hukum. Nah kita sebagai muslim ya, khususnya muslimah kita ini harus peduli karena kita bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW ya, yang peduli kepada umat. Jadi bicara di sini itu bukan karena ya aku nggak punya kekuasaan apa-apa gitu, padahal dengan kita melihat faktanya gitu, terus kita bersuara mestinya kayak apa gitu, itu sudah bagian dari peduli kepada urusan umat ya Bu. Benar. Artinya berarti kalaupun ada yang di sekitar seperti itu, paling tidak pertama kita menyadari dulu sebagai seorang muslim itu salah. Iya, salah banget. Kemudian yang kedua kita akan misalnya tahu ya individunya ya, kita akan mengingatkan gitu ya, karena tidak bisa dengan alih hak asasi manusia, terserah dia tuh nggak bisa. Jadi kalaupun misalnya ketemu gitu ya, kita harus menghubungi individunya gitu, atau pihak yang mempunyai kewenangan untuk bisa ini gimana gitu, supaya tidak didiamkan. Dan serius juga gitu, karena kalaupun tadi masih berdalih ini hak asasi dia, biar aja dia, nggak mungkin nggak ganggu. Karena bisa jadi nanti kalau mereka sudah punya legal yang cukup kuat, kemudian dukungannya banyak, mereka bisa untuk menyiarkan perilaku mereka tuh bisa jadi terang-terangan, dan karena mereka sudah legal. Gitu. Nah itu yang kita takutkan. Kalau kita masih punya pikiran, waduh biar aja dah itu urusan mereka, yang masuk neraka dia juga gitu. Misalnya yang masuk neraka mereka juga, jangan banget kan teman-teman. Mereka tidak dikurung satu tempat gitu. Nah mereka betul, nyebar. Hidup di lingkungan kita yang sama. Bener. Kadang-kadang jadi kayak parno sendiri ya kita di masyarakat. Aduh nih cewek suka sama gue. Tapi nggak gitu atau juga. Atau lihat cowok-cowok yang sudahnya ya kan, ya kayak gumul-gumul itu kan sudahnya gitu ya. Banyak itu banget. juga ada hukumnya kan dalam Islam ya. Laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki itu kan dilaknat oleh Allah. Nah, itu aja secara fisik aja sudah dilaknat oleh Allah gitu. Apalagi yang melakukan perbuatan liwat tadi ya, kaum Nabi Lut itu. Jadi secara penerimaan secara akidah tadi bahwasanya kita tahu itu dosa, tidak ada di dalam Islam, maka pertama kali itu tadi harus
itu dulu untuk mengokohkan akidah kita. Dan untuk memang kalau ditanya sudahlah itu tadi urusan pribadi masing-masing, kita nggak usah ikut campur dan lain-lain, jangan. Kudu dilawan dan kemudian cari tahu kebenarannya bagaimana, kemudian berusaha untuk menguatkan. Kalau mereka punya komunitas, nah kita juga harus punya komunitas gitu, biar supaya dilihat kuat. Iya, kuat buat melawan mereka juga. Secara ini opininya kuat. Opininya juga kuat banget karena luar biasa. Iya ya, sengeri itu ya. Mereka kemarin katanya mau buat acara gitulah, perkumpulan di Jakarta. Iya, tapi kan ini ya ditentang. Alhamdulillahnya. Ditentangnya itu juga mungkin sedikit ini ya, mungkin kalau dari pihak MUI misalnya, MUI itu menentangnya itu bukan karena ini dilarang oleh agama dalam artian mendatangkan murka gitu ya, tapi mungkin semacam tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Nah itu juga berarti. Jadi dalilnya itu sebenarnya bukan masalah norma ya, ini sudah bertentangan dengan hukum Allah. Iya, nggak hanya sekedar norma gitu ya. Kalau misalnya sesuai dengan norma diterima gitu. Gawat kan? Iya, gawat banget. Ya, jadi memang penguasa juga harus tegas. Kalau tidak tegas, nah itu nanti mereka akan memanfaatkan gitu ya. Karena selama ini ya karena ketidaktegasan itu mereka mulai berani masuk gitu ke negeri-negeri yang mayoritasnya adalah Muslim. Jaga pergaulan sekitar kita juga perlu diwaspadai benar-benar, bahkan kegiatan mereka juga nggak hanya orang dewasa saja tapi juga sampai ke anak-anak. Makanya generasi-generasi kita juga perlu dijaga, perlu diperhatikan. Karena yang menjaga hari ini, penjagaannya tadi dari sisi penguasa juga nggak ada, maka di rumah-rumah lah kembali lagi untuk itu. Tapi jangan sampai situ saja, kembali kita untuk tadi cari komunitas biar semakin kuat dan kokoh. Luar biasa. Mungkin kayaknya kalau pembahasan legebet nih panjang ya. Jelas. Panjang. Karena kita harus cari sisi baru sisi ininya aja, sisi faktanya. Kita ngomongin soal gitu. lagi viral. Terus yang mereka masuk ke ranah mana aja itu banyak. Banyak. Jadi bukan cuman dewasa, bahkan anak-anak pun juga masuk ya. Ngeri. Untuk mereka paham mereka itu supaya diterima. Karena mereka butuh penegasan. Oke. OBP kali ini sekian dulu. Insya Allah nanti nyambung lagi tentang legebet maksudnya pembahasannya biar lebih tuntas. Oke, saya Dian Anjarwati undur diri. Dan saya Mas Liati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.